1 Korintus pasal 11. Contohlah aku sama seperti aku mencontoh Kristus. Ajaran tentang kekuasaan. Aku memuji kamu karena kamu mengingat aku dalam segala hal dan tetap mengikuti ajaran-ajaran yang kuberikan kepadamu. Tetapi aku ingin kamu mengerti bahwa Kristus adalah kepala setiap laki-laki. Kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan Allah adalah kepala Kristus. Setiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat tidak perlu menutupi kepalanya, karena hal itu berarti menghina kepalanya. Sebaliknya, setiap perempuan yang berdoa atau bernubuat, ia harus menutupi kepalanya dengan kerudung kepala. Jika tidak, berarti ia menghina kepalanya, sama seperti perempuan yang mencukur rambutnya. Jika seorang perempuan tidak memakai kerudung kepala, lebih baik jika ia memotong seluruh rambutnya. Tetapi sungguh menjadi hal yang memalukan jika perempuan memotong atau mencukur rambutnya. Karena itu lebih pantas jika perempuan menutupi kepalanya. Seorang laki-laki seharusnya tidak menutupi kepalanya karena ia diciptakan serupa dengan gambar Allah yang menunjukkan kemuliaannya. Tetapi perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan memang laki-laki tidak diciptakan untuk perempuan, tetapi perempuan untuk laki-laki. Itulah sebabnya, dan karena malaikat-malaikat, sudah sepantasnya jika seorang perempuan menutupi kepalanya sebagai lambang bahwa ia berada di bawah kuasa laki-laki. Di dalam Tuhan, perempuan memerlukan laki-laki dan laki-laki memerlukan perempuan. Hal ini benar, sebab perempuan berasal dari laki-laki, tetapi laki-laki dilahirkan dari perempuan, dan sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah. Nilailah sendiri, apakah pantas bagi seorang perempuan berdoa kepada Allah tanpa memakai kerudung kepala? Bahkan alam pun mengajarkan kepadamu bahwa laki-laki tidak dihormati jika berambut panjang. Tetapi bukankah menjadi suatu kehormatan jika perempuan berambut panjang? Sebab rambut panjang diberikan kepada perempuan sebagai penutup kepalanya. Beberapa orang mungkin masih ingin berdebat tentang hal ini. Tetapi aku katakan bahwa kita dan jemaat Allah menjalankan peraturan itu dan kita tidak biasa memperdebatkannya. Kesalahan-kesalahan dalam perjamuan Tuhan. Dalam hal pertemuan jemaat, aku tidak memujimu, karena pertemuanmu bersama bukan mendatangkan hal yang baik, tetapi justru hal yang lebih buruk. Pertama-tama, ketika berkumpul sebagai jemaat Tuhan, aku mendengar ada perpecahan di antara kamu. Aku percaya berita itu ada benarnya. Sebab memang harus ada perpecahan di antara kamu, supaya kelihatan jelas siapakah orang percaya yang sejati. Karena itu, kamu berkumpul bersama bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Karena pada waktu makan perjamuan, setiap orang mengambil makanannya sendiri lebih dulu, sehingga ada orang yang kelaparan dan ada juga yang mabuk. Apakah kamu tidak makan dan minum di rumahmu masing-masing? Atau apakah kamu menghina jemaat Allah dan mempermalukan mereka yang tidak punya apa-apa? Apa yang harus kukatakan kepadamu? Apakah aku memujimu dalam hal ini? Tidak. Inilah yang aku terima dari Tuhan, dan sekarang aku sampaikan kepadamu bahwa pada malam ketika Tuhan Yesus dikhianati, ia mengambil roti, dan setelah ia mengucap syukur, ia memecah-mecah roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku." Dengan cara yang sama, setelah makan roti, ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah ini untuk mengingat aku. Sebab
Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, siapapun yang makan roti atau minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak hormat, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, setiap orang harus memeriksa dirinya sendiri sebelum makan roti dan minum cawan itu. Siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Tetapi, kalau kita menguji diri kita sendiri dengan benar, kita tidak akan dihukum. Tetapi kalau sampai kita dihukum, itu adalah untuk mendidik kita supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Jadi, saudara-saudaraku seiman, ketika kamu berkumpul bersama untuk makan perjamuan Tuhan, haruslah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, ia seharusnya makan dulu di rumahnya, supaya hukuman tidak datang ketika kamu berkumpul bersama. Aku akan memberikan perintah-perintah lain kalau nanti aku datang mengunjungimu.